Halo teman-teman, kembali lagi video saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai penggunaan SSD M.2 WD Green yang telah saya pakai sekitar 3 tahun. Jadi bagaimanakah keadaan SSD ini? Apakah performanya masih sama dengan yang dulu? Apakah TBW-nya berapa? Kemudian bagaimana dengan suhunya? Mari kita akan lihat bersama-sama. Kita akan tes menggunakan beberapa software. Mari kita lakukan bersama-sama. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan SSD WD Green M.2 SATA setelah penggunaan 3 tahun lebih. SSD ini saya beli sekitar Maret 2018 dan saat itu harga masih di kisaran 700 ribuan untuk ukuran 120 GB. Untuk memasang SSD ini di laptop saya, pada waktu itu saya tidak melakukan install ulang tetapi melalui proses migrasi OS karena saya tidak ingin repot install driver dan aplikasi lainnya. Selain itu hemat waktu dan tenaga. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan ingin melihat bagaimana proses migrasinya, bisa dilihat di link di atas atau di kolom deskripsi. Oke, kita kembali ke inti video ini mengenai bagaimana sih kondisi SSD saya setelah 3 tahun ini. Berapa sih kecepatan read dan write-nya setelah jangka waktu tersebut? TBW-nya sudah berapa TB? Lalu bagaimana saya memperlakukan SSD saya? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab di video ini. Maka dari itu tonton sampai selesai ya. Oke, pertama kita akan mengecek kondisi SSD menggunakan aplikasi HDD Sentinel. Dan berikut adalah hasilnya. Oke, teman-teman, di depan kita sudah terbuka aplikasi HDD Sentinel, Harddisk Sentinel 5.70 ya. Kemudian di sini saya ada satu SSD dan 2 harddisk ya. Yang pertama adalah Toshiba, itu adalah bawaan dari saat beli dulu. Kemudian Hitachi ini adalah harddisk yang saya pasang di menggunakan HDD-KD. Kemudian WDC ini adalah SSD WD Green-nya. Mari kita lihat bersama-sama. Dan ini adalah performa dan health-nya ya. Jadi bisa kita lihat di sini performanya masih 100%. Namun health-nya sudah 92%. Dan ini menandakan sudah terjadi penurunan kesehatan ya, atau health-nya sudah mengalami penurunan sebesar 8%. Tetapi tidak perlu dikhawatirkan ya, karena masih di atas 90%, jadi masih layak pakai dan masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Seperti dilihat di sini, estimated remaining lifetime-nya itu sekitar lebih dari 1000 hari ya. Kemudian di sini lifetime write-nya sekitar 5 TB. Jadi pada HDD Sentinel ini terbaca TBW-nya sekitar sudah 5,78 TB. Untuk harddisk bawaannya lumayan ya, masih 100% semuanya ya. Padahal sering saya gunakan untuk install game besar ya. Kemudian yang kedua, kita akan menguji kecepatan read dan write SSD ini menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark ya. Ya, ini sudah terbuka. Crystal Disk Mark-nya saya akan tes sekarang ya. Saya pilih dulu SSD-nya yaitu C, sudah terisi 51% ya. Ini pengetesannya default ya. Saya tes mulai sekarang. Baiklah teman-teman, pengujian Crystal Disk Mark 80 sudah selesai dan seperti teman-teman lihat kecepatan read-nya 490,63 MB per second, sequential 1M nya 405, kemudian random 4K-nya 6,52, kemudian random 4K Q1T1 ini 4,12 fps, dan kemudian write-nya saya lihat di sini sekitar 76,55, dan ini write-nya sudah agak lambat ya, dan sudah mendekati HDD begitu. Dan namun read-nya masih lumayan bagus ya. Dan ini SSD ini sudah terisi sekitar
setengahnya ya, 51%. Oke teman-teman, itu adalah pengujian Crystal Disk Mark. Nah selanjutnya saya akan mencoba mengcopy sebuah file ke SSD. Kita akan melihat kecepatan real time copy paste-nya. Baik teman-teman, saya di sini akan mencoba mengcopy sebuah file. Saya akan copy ke disk C ya. Nah di sini menggunakan aplikasi TeraCopy ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini kecepatannya sekitar 80-an megabyte. Oke teman-teman, selanjutnya untuk mengetahui lebih detail ya TBW SSD ini, kita akan mencoba mengecek menggunakan aplikasi Crystal Disk Info. Oke teman-teman, di depan kita sudah terbuka aplikasi Crystal Disk Info ya. Jadi di sini yang pertama kita lihat adalah harddisk Toshiba. Jadi kondisinya health statusnya itu good dan temperaturnya 32 derajat Celcius. Jadi laptop ini tidak menggunakan pendingin tambahan apapun yang saat pengetesan ini. Seperti itu. Kemudian kita lihat juga disk E, yaitu harddisk yang saya taruh di KD, yaitu sebesar 250 GB ini, kondisinya juga good. Seperti itu. Nah, ini dia adalah SSD WD Green-nya. Jadi di sini terlihat good, namun health-nya 92%, sama seperti tadi dicek menggunakan HDD Sentinel. Kemudian temperaturnya adalah 38 derajat Celcius. Lalu total host read-nya adalah 7,3 TB. Kemudian total host write-nya adalah 5,7 TB ya. Kemudian total NAND write-nya adalah 3000-an GB atau 3,5 TB ya. Jadi bagaimana sih saya memperlakukan SSD saya sehingga menghasilkan angka-angka ini? Jadi yang pertama adalah jangan kita mendefrag SSD ya. SSD jangan didefrag karena akan meningkatkan write-nya. TBW-nya akan meningkat jika kita defrag seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman suka mendownload menggunakan IDM atau Internet Download Manager, usahakan filenya jangan disimpan di SSD pada saat download. Simpanlah di HDD. Kemudian settingan pada IDM juga file case-nya jangan disimpan di SSD. Buatkan folder lain di HDD sehingga pada saat mendownload file tidak akan tertulis di SSD melainkan di HDD. Jadi setidaknya akan mengurangi proses write pada SSD. Baik teman-teman, itulah tadi pengujian SSD yang sudah saya gunakan di laptop saya selama 3 tahun lebih ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mungkin baru datang melihat video ini, jangan lupa di subscribe dan share dan juga like. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.